Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Latif. Nomor induk mahasiswa 42511511870. Mahasiswa PPG Transformasi pada tahun 2025. Di sini saya akan menampilkan video uji kinerja yang ada pada sekolah kami, yaitu MAN 1 Blitar, dengan materi pemulasaraan jenazah. Untuk itu silahkan menonton video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk mengamali kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas silakan memimpin doa. Oke, alhamdulillah. Semuanya pada sehat ya hari ini ya. Oke. Untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, tolong mengecek pakaian-pakaian yang belum dimasukkan. Mungkin ada sepatu yang belum rapi, silakan dicek kerapiannya. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengenalkan terlebih dahulu. Ade Irwansah Ahmad Wahid Bastomi Azhari. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemulasaraan jenazah. Mungkin ada yang tahu apa pengertian pemulasaraan jenazah? Saya Pak. Ya. Dalam Islam, pemulasaraan jenazah meliputi memandikan jenazah, ya, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah dengan layak. Oke, terima kasih. Berarti pada intinya pemulasaraan jenazah adalah tata cara mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur jenazah. Kemudian ada lagi yang tahu bagaimana hukumnya mengurus jenazah? Ya, fardu kifayah, berarti wajib untuk dilakukan ya. Oke. Terus kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga, bagaimana tata cara pengurusan jenazah? Silakan. Ya. Saatnya memasuki jam pertama. Oke. Baiklah, itu tadi pertanyaan tentang pemantik. Agar kalian sejauh ini bagaimana mengerti tentang tata cara pemulasaraan jenazah. Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengkorelasikan ketentuan pemulasaraan jenazah. Yang kedua, mendeteksi ketentuan pemulasaraan jenazah. Yang ketiga, menulis laporan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah. Yang keempat, mempresentasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah. Dari keempat poin ini kalian sudah paham anak-anak bagaimana tujuannya kita mempelajari pemulasaraan jenazah pada pagi hari ini? Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan mengacu pada materi yang pertama. Pengurusan jenazah secara istilah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat pula berarti istilahnya jenazah kalau sudah diproses, dimandikan, dikafani, disolati itu jenazah. Kalau belum
diproses mulai dari memandikan, mengkafani dan mensolati, itu berarti masih mayat. Kalau sudah yang namanya jenazah, berarti sudah melalui proses atau tahapan-tahapan yang sudah dilakukan secara syar'i, ya, secara syar'i. Kemudian yang kedua, hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah atau wajib. Diwajibkan kepada siapa saja? Seorang muslim, ya. Jika dalam satu daerah, di daerah kalian, kalau ada orang yang meninggal, kemudian kok tidak ada yang merawat jenazah, berarti apa hukumannya? Dosa. Jadi satu desa berarti keteratapan dosa semua. Kemudian kewajiban orang Islam terhadap jenazah itu tadi sudah disebutkan kepada teman kalian. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Yang keempat, mengubur jenazah. Oke, lanjut materi. Tata cara memandikan jenazah. Jadi secara syariat, ketika mau memandikan jenazah, itu bukan seperti memandikan hewan. Jadi tidak boleh perumpamaan semisal ada mayat atau jenazah itu disamakan dengan hewan, itu tidak boleh. Yang pertama, segala kotoran ada yang najis yang melekat di badannya jenazah, laki-laki maupun perempuan, itu wajib dikeluarkan. Jadi najis yang ada di perut nanti ditekan. Kemudian nanti ketika ditekan perutnya, maka akan keluar dengan sendirinya kotoran-kotoran itu. Tidak sah kafannya. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi ketika kita mengkafani. Ya. Yang pertama, kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, berwarna putih. Tidak boleh berwarna merah, tidak boleh berwarna hijau. Jadi wajib berwarna putih, dan menutupi seluruh tubuh. Jadi semua aurat-aurat yang ada pada mayat atau jenazah itu semuanya wajib ditutup dengan kain kafan. Manakala ada aurat yang terbuka sedikit, harus segera ditutup, ya. Kemudian jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah tiga lapis. Kalau perempuan 5 lapis, ya. Kenapa kok berbeda? Ada aurat-aurat wanita yang lebih banyak ketimbang laki-laki. Makanya di situ tertulis 5 kalau perempuan, kalau laki-laki 3. Terus kemudian sebelum mengkafani, otomatis lubang-lubang yang ada di jenazah itu harus ditutupi dengan apa? Kapas, ya, dengan kapas. Mana saja lubang yang harus ditutupi? Hidung, mata, telinga, apalagi mulut, dubur. Pokoknya segala lubang yang ada di seluruh tubuh itu wajib ditutupi dengan kain kapas. Terus kemudian sebelum digunakan membungkus, kain kafan hendaknya diberi apa? Wangian. Jadi apa minyak wanginya? Ada yang tahu? Terus pokoknya minyak wangi lah. Nah, gunanya apa? Kadang-kadang kita menjumpai jenazah, yang jenazah itu kadang-kadang mempunyai bau yang tidak sedap. Makanya untuk menetralisir bau, makanya di dalam syariat Islam untuk mengkafani berarti ada wangian. Kemudian
Yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Artinya apa? Ketika sudah ditentukan semisal 5 lapis untuk jenazah perempuan, untuk laki-laki 3 lapis, itu tidak boleh dilebihi. Jadi harus pas. Semisal 3 lapis harus 3 lapis. Semisal 5 lapis harus 5 lapis. Tidak boleh 4, tidak boleh 6, ya. Tidak boleh 7 dan sebagainya. Harus sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Kemudian setelah mengkafani jenazah sudah selesai, barulah apa yang kita lakukan, yaitu mensolati jenazah. Dasar sholat jenazah adalah shollu ala mautikum, yang artinya sholatlah kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Berarti kewajiban kita setelah mengkafani jenazah adalah mensolati. Jadi ketika mensolati, berarti harus yang pertama apa yang kita lakukan? Niat. Untuk jenazah laki-laki bagaimana? Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah berapa kali? 1 kali, ya. Setelah takbir pertama selesai, baru kita menginjak takbir kedua. Dengan bacaan apa takbir kedua? Membaca sholawat. Bagaimana bacaan sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, setelah takbir kedua sudah selesai, kita menginjak takbir yang ketiga, yaitu dengan membaca doa. Bagaimana doanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian kalau takbir ketiga sudah selesai, baru menganjak ke takbir 4. Bagaimana doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walahu. Sudah paham dari sini anak-anak? Paham ya? Oke. Setelah mensolatkan jenazah sudah selesai, barulah yang terakhir kita apa? Mengkubur jenazah. Nah, ketika mengkubur jenazah itu jangan disamakan dengan hewan. Semisal ada jenazah kemudian langsung diturunkan, tidak ada yang menampak dari bawah. Jadi pastikan ada 3 orang yang turun ke liang lahat. Jadi ada yang istilahnya menerima jenazah mulai dari kepala, perut, kaki. Jadi ada yang menerima jenazah dari atas. Kemudian yang kedua, jenazah diangkat perlahan-lahan oleh yang di atas yang lahat. Jadi tidak boleh semisal diangkat dengan cara yang keras ataupun diturunkan dengan cara yang keras. Harus berlahan-lahan, harus hati-hati, karena itu manusia. Kemudian yang ketiga, masukkan jenazah dari arah kaki atau samping kubur, ya. Memasukkan jenazah dari arah kaki atau samping kubur. Kemudian letakkan menghadap kiblat. Jadi sudah diterima jenazahnya, kemudian
diiringkan ke kiblat. Jadi mentalkin mayit itu nanti biasanya Pak Mudin yang mentalkin. Istilahnya apa? Bocoran ya. Istilahnya bocoran ketika nanti si mayat menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Yang tanya siapa? Malaikat. Jadi yang tanya malaikat otomatis biar nanti tidak gupuh. Soalnya sudah ada bocoran jawaban. Gitu ya. Ada tayangan video. Silahkan nanti kalian lihat. Nanti kemudian kalian renungkan, kalian komentari apa isi di dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyalati, dan 4. Mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dan beratap. 2. Siapkan air, daun bidara, sabun, dan kamper atau kapur barus. Oke, dari video yang sudah tayangkan ini, kira-kira mungkin ada yang berkomentar terkait video ini? Apa isi video yang ada di sudah tayangkan tadi? Tata cara memandikan jenazah. Di situ tadi ada istilahnya ketika ada seseorang yang memandikan jenazah, otomatis harus menjaga rahasia mayit. Sekarang saya tayangkan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Berarti kalau kita melihat tayangan video ini, ketika ada jenazah laki-laki, otomatis di bagian kepala tidak boleh ada satupun kain sorban. Kalau sudah paham, untuk memantapkan kefahaman kalian, sekarang saya kasih tugas LKPD, tolong membuat kelompok 4 kelompok atau 5 kelompok, yang mana nanti setiap kelompok itu mendiskusikan tentang pemulasaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur. Oke ya, sudah paham ya dari sini ya? Oke, silakan sekalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Apa? Tudung, nasi kurung. Dah. Nah. Oke. Ya. Ya. Karena apa? Nanti ketika jenazah itu berlarut-larut tidak dirawat, otomatis nanti kasihan kepada jenazahnya. Artinya apa? Nanti kayak apa ya istilahnya? Kalau istilah Indonesia batang apa? Ya busuk, membusuk ya. Jadi membusuk untuk menetralisir pembusukan jenazah, makanya mayat atau jenazah itu harus diproses lebih cepat, lebih baik. Saat mengafani, apakah butuh memakaikan celana dalam untuk laki-laki atau perempuan? Ya butuh, karena celana dalam atau istilahnya cawat itu wajib ada untuk menutupi auratnya, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi wajib dipakaikan cawat atau sidi, ya, yang berbentuk apa? Kain kafan, bukan cawat yang kamu pakai loh ya, bukan ya, oke, bukan ya. Nanti kleru kamu pakaikan cawatnya si mayat, bekasnya mayat, itu tidak harus hafal. Nanti kamu boleh memakai kertas dan sebagainya untuk presentasi, membuat presentasi, oke ya.
Oke, karena diskusinya sudah selesai, untuk itu kita langsung mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, yang pertama kelompok laki-laki. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Sarung tangan dan handuk. 2. Jenazah diletakkan di tempat yang tertutup dan tinggi, biar air bisa mengalir dan aurat jenazah tetap tertutup. Boleh juga dipangku. Tutup aurat jenazah dari pusar sampai lutut untuk laki-laki atau seluruh tubuh untuk perempuan. Laki-laki mau perempuan itu nggak usah. Laki-laki Niat memandikan jenazah. Ayo niat perempuan. Ayo niat. Nawaitul ghusla lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Bersihkan bagian tubuh. Bersihkan sih. Udah Mandikan seluruh tubuh, siram air dari kepala sampai kaki, mulai dari sisi kanan dulu lalu kiri. Gunakan air sabun atau daun bidara, lalu bilas dengan air bersih. Mandi terakhir, siram dengan air bercampur kapur barus biar wangi dan segar, dan juga bisa mengawetkan jenazah. Lalu siap untuk proses dikafani. Beri kapur barus atau minyak wangi non alkohol di tiap lapisan kain, terutama di bagian lipatan tubuh. Potong kain kafan apabila terlalu panjang. Tutup bagian tubuh jenazah dengan kain kecil di sekitar auratnya agar tetap terjaga. Kapas dan wewangian. Ya, ini apa? Wes bareng. Lipat kain kafan dari sisi kiri dan kanan secara berurutan, mulai dari lembar yang paling atas sampai bawah. Pastikan tubuh tertutup rapat. Yang tutupan mulai dari paling atas. Ikat dengan tali kafan di Pak, ini berarti nutupnya dikasih niat. Perempuan Usali hadhil posisi imam di bagian kan. Perutnya depan perut apa kepala? Kepala. Dia agak ke sana imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli hadhil mayyitati arba'ah takbiratan fardu kifain. Allahu akbar. Maliki yaumiddin ya Rabbi. Astaghirullahaladzim syaratan min syaratil Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina wa waghfir lana warhamna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Doa. Ribet lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fini wa'fu anhu wa'fir lana Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Oke, alhamdulillah
dari presentasi yang kalian laksanakan pada hari ini, alhamdulillah lancar semuanya dan berhasil. Beri aplaus kepada kalian semuanya. Tentunya untuk pembelajaran pada hari ini, mungkin tadi ketika praktek ada kurangnya sedikit, mungkin ketika mengkafani cawatnya itu kurang pas, atau nanti tadi sudah dicawati apa belum, kayaknya belum atau lupa dan sebagainya, nggak apa-apa, itu nanti hanya dibuat pembelajaran ya. Yang jelas semuanya harus pakai cawat atau CD, dan semuanya harus ditutupi auratnya. Oke, kesimpulan dari kami, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan apa yang kalian praktekkan pada hari ini bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk kegiatan pada siang hari ini ada kesan-kesan yang perlu kalian sampaikan? Kesan dan kesan saya adalah ketika dalam pembelajaran ini kita bisa mengetahui tata cara pemulasaran jenazah dengan baik dan benar, dan mengajarkan rasa tanggung jawab terhadap jenazah. Sudah. Terima kasih. Jadi aplaus kepada Mas Yusuf. Ayo Mahib, mungkin ada kesan-kesannya. Kegiatannya bermanfaat banget, jadi kita bisa tahu cara pemulasaraan jenazah dalam Islam dengan baik dan benar. Sudah. Terima kasih. Yuk, Mas. Ada lagi? Saya beri kesan-kesan. Kesan saya, merasa materi pemulasaraan jenazah sangat bermanfaat dan menambah wawasan tentang tata cara menghormati orang yang telah meninggal sesuai ajaran agama. Pesan saya, semoga pembelajaran ini terus diberikan agar kita bisa lebih siap dan ikhlas saat membantu orang dalam proses pemulasaraan jenazah. Kesan saya, setelah mempelajari materi ini, saya merasa mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati orang yang telah meninggal dan menjalankan kewajiban sesuai ajaran Islam. Pesan saya, semoga dengan mempelajari materi ini kita semua menjadi pribadi yang lebih taat, peduli, dan sadar bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Oke, beri aplaus. Oke, alhamdulillah pada hari ini materi sudah saya sampaikan semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara mengkubur jenazah. Kalau hari ini kan sudah memandikan, mengkafani, mensolati. Kalau pertemuan berikutnya kita mengubur jenazah. Gitu ya, sudah paham ya? Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.